Saudara-saudara, bertepatan Hari Korupsi Sedunia, saya diminta untuk berbicara, sharing dengan mahasiswa berkaitan dengan maraknya nepotisme yang terjadi akhir-akhir ini pasca reformasi. Oleh sebab itulah saudara-saudara, saya ingin menyampaikan sedikit narasi, sedikit gagasan, sedikit pendapat yang saya videokan sebelum saya membuka kesempatan untuk saling berdiskusi, saling sharing pengalaman, sharing pengetahuan bersama dengan saudara-saudara semua. Saya memberikan judul tentang Hari Korupsi Sedunia ini dengan 3 kata penting: nepotisme, dinasti politik, dan lanskap demokrasi kontemporer. Judul ini saya tulis ketika di tahun 2014 muncul seorang rakyat kecil, tidak memiliki darah biru politik, tidak memiliki keturunan priayi dalam konteks kekuasaan di panggung politik Indonesia. Pada waktu itu banyak argumentasi yang mengatakan, katanya jika pemimpin berasal dari rakyat, bukan dari darah ningrat, maka itulah yang disebut demokrasi. Namun ternyata perjalanan sejarah mengubah semuanya. Ternyata semua itu adalah mitos. Sebab pemimpin dari rakyat pun setelah selesai justru tercium bau busuk nepotisme dan keserakahan kuasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika bicara soal nepotisme, dinasti politik atau politik dinasti, sejatinya dalam ruang demokrasi Indonesia, maka titik tekan yang harus dipahami terlebih dahulu adalah pemahaman mengenai integritas, yaitu suatu mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memancarkan kewibawaan dan kejujuran, serta secara umum integritas berarti keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mencakup konsistensi, kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika. Dari pemahaman ini, saudara-saudara, ada pertanyaan besar bagi saya dan anak negeri bangsa ini. Masihkah ada integritas itu di lingkungan politik ketatanegaraan? Dan apakah integritas itu sebuah realitas murni ataukah hanya semacam mitos yang penuh dengan simulakra realitas semu? Jawaban atas pertanyaan ini akan terlihat dalam penilaian masing-masing pribadi ketika membaca, mendengar, menyimak apa yang saya sampaikan ini. Dalam politik kontemporer Indonesia, jargon penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Namun telah berubah jargon itu, slogan itu menjadi slogan yang kering, tanpa roh, dikumandangkan para politisi dan pejabat publik di sembarang tempat, namun hanya sebagai mantra legalistik yang kehilangan daya performatifnya. Ironi yang paling pahit dari reformasi adalah kenyataan bahwa di tengah mekanisme demokrasi hingga sistem ketatanegaraan, ternyata justru nepotisme berkembang dengan subur, vulgar, tanpa rasa malu, dan amat sangat menjijikkan.
Fenomena dinasti politik dan politik dinasti yang berulang kali dibela dengan dalih legitimasi pemilu langsung, dan tokoh-tokoh pelaku nepotisme itu menarasikan bahwa ini bukan penunjukan langsung melainkan dipilih. Pada hakikatnya adalah bentuk perlawanan diam-diam tetapi sangat agresif terhadap roh reformasi 1998. Namun demokrasi saat ini adalah manusia busuk integritas moral dan etis. Jika ditelaah secara konseptual, nepotisme yang terjadi dalam kehidupan demokrasi mestinya adalah anomali. Sebuah kelainan struktural yang kompatibel dengan prinsip meritokrasi yang tidak kompatibel dengan prinsip meritokrasi politik. Namun kenyataan mutakhir menunjukkan situasi yang jauh lebih gelap. Nepotisme tidak sekedar bertahan, tetapi berevolusi menjadi institusi formal yang dikembangkan secara sistematis oleh para elit politik. Bahkan oleh lembaga negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk menjaga integritas demokrasi. Pertanyaannya menjadi sangat brutal. Secara filosofis, apakah negara ini benar-benar membutuhkan Undang-Undang 28 tahun 1999? Ataukah perundang-undangan tersebut hanya menjadi fosil moral, sekedar dekorasi normatif yang tidak pernah dimaksudkan untuk hidup? Saudara-saudara, kegagalan implementasi Undang-Undang 2899 bukan disebabkan oleh kekurangan regulatif, melainkan oleh pembusukan integritas elit-elit politik. Gejalanya bukan lagi sporadis, melainkan sistemik. Banyak politisi memanipulasi celah legitimasi demokrasi elektoral untuk menanamkan jaringan keluarga dan perkoncoan hingga lapisan masyarakat paling lokal. Lihat saja sendiri, di dalam praktek empiris tak perlu ditutupi. Mereka menyulap popularitas, akses sumber daya, dan kontrol institusional sebagai instrumen untuk menciptakan kerajaan politik privat di dalam ranah publik. Dengan demikian, nepotisme hari ini bukan lagi penyimpangan, melainkan modus operandi. Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang 2899, semakin tidak berdaya, bukan karena salah konsep, tetapi karena dikelilingi oleh elit-elit yang tak memiliki komitmen moral untuk menjadikannya alat pembersihan negara. Regulasi ini alih-alih menjadi pagar telah direduksi menjadi ornamen legal yang tak diindahkan. Tidak ada kegelisahan etik, tidak ada rasa malu publik, yang tersisa hanya kecanggungan negara yang pura-pura tidak melihat patologi moral dan etika kekuasaan yang sedemikian telanjang. Dalam perspektif teori negara hukum modern, apa yang terjadi ini merupakan bentuk degenerasi etis dan penyelenggaraan negara, semacam pembalikan prinsip konstitusional yang paling fundamental bahwa kekuasaan diciptakan untuk melayani publik, tetapi kini tampaknya kekuasaan justru digunakan untuk melanggengkan garis keturunan politik, merusak persaingan sehat, dan memenjarakan demokrasi di bawah tirani keluarga, teman, dan kong kali kong. Secara akademik, ini menandakan gejala moral kolaps, keruntuhan etika politik yang tidak lagi bisa dijustifikasi oleh teori manapun, baik oleh Aristotelian virtue etik, republikanisme, maupun constitutionality morality. Apakah ini berarti dunia politik Indonesia tidak membutuhkan Undang-Undang 2899? Tentu tidak. Yang sesungguhnya terjadi adalah jauh lebih menyakitkan. Politik Indonesia membutuhkan undang-undang tersebut, tetapi para aktor politik justru menolak kehadirannya dalam praktek. Mereka menyukai legalisme, tetapi membenci moralitas hukum. Mereka mengutip pasal, tetapi menginjak etikanya. Maka tepat jika dikatakan bahwa masalahnya bukan lemahnya hukum, melainkan busuknya kehendak politik untuk membersihkan diri. Dengan demikian, kajian kritis yang jujur harus mengakui
Nepotisme yang mengejala, merajalela di tengah demokrasi bukan sekedar pelanggaran moral, norma, tetapi pembangkangan moral yang terstruktur. Demokrasi elektoral lebih direduksi menjadi cangkang prosedural yang kosong, sementara substansinya yakni keadilan, pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan kesetaraan kesempatan direnggut dan dirampok oleh kartel politik berbasis keluarga, pertemanan, kong kali kong. Negara yang secara formal berkomitmen pada prinsip anti KKN kini tergelincir menuju republik patrimonial modern yang dibungkus retorika demokrasi, reformasi menuntut penyelenggaraan negara yang bersih, tetapi realitas memperlihatkan generasi aktor politik yang tidak lagi sekedar abai, melainkan secara sadar mengkhianati agenda itu. Dan pengkhianatan tersebut dalam ruang publik adalah ketika elit menjalankan kekuasaan seolah negara adalah miliknya sendiri. Dalam kondisi demikian, amarah intelektual bukanlah pilihan emosional, melainkan kewajiban etis siapapun yang masih percaya pada integritas akademik dan martabat konstitusional negara. Saudara-saudara, fenomena nepotisme politik yang kini menggerogoti tubuh demokrasi Indonesia telah mencapai tingkat yang dalam terminologi akademik disebut patologi kekuasaan stadium akut. Suatu fase ketika degenerasi moral elit politik tidak lagi bisa disematkan dengan retorika demokrasi elektoral. Apa yang terjadi bukan hanya penyimpangan sporadis, melainkan persengkongkolan sistematis untuk mengkhianati roh Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dan pengkhianatan itu dilakukan secara terbuka terang-terangan, bahkan dengan nada pongah seolah-olah negeri ini telah kehilangan memori kolektif terhadap cita-cita reformasi. Dalam konteks penentuan calon presiden misalnya, praktek politik mutakhir menghadirkan wajah nepotisme paling biadab, paling busuk yang pernah ditontonkan sejak tumbangnya Orde Baru. Apa yang seharusnya menjadi puncak dari mekanisme seleksi berbasis kapabilitas, integritas, pengalaman kenegarawanan, dan kearifan publik telah direduksi menjadi perayaan brutal atas politik keluarga. Penentuan calon wakil presiden yang dilakukan bukan melalui diskusi ideologis, bukan melalui rekam jejak publik, bukan melalui kapasitas pemimpin negara, melainkan melalui koneksi darah, kedekatan keluarga, dan jejaring patronis yang dibungkus eufemisme regenerasi atau kesempatan generasi muda. Padahal setiap argumentasi itu runtuh pada fakta paling telanjang bahwa demokrasi sedang disandera oleh sebuah dinasti yang haus kendali. Lebih daripada itu, saudara-saudara, keberlanjutan praktek nepotisme pasca pemilu tampak semakin brutal dalam proses pembentukan kabinet, yang dalam teori ilmu politik seharusnya merupakan titik konsolidasi meritokrasi. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Kabinet dibentuk bukan sebagai lembaga eksekutif yang profesional, melainkan sebagai monumen politik balas budi, kompensasi elektoral, dan penetapan sanak keluarga dalam posisi strategis negara. Kedaulatan publik ditukar dengan kepentingan keluarga. Negara yang seharusnya berlandaskan rasionalitas kebijakan berubah menjadi organisme feodal modern yang tunduk pada keinginan segelintir figur dan keluarganya. Jika Undang-Undang 2899
lahir sebagai perangkat normatif untuk menghancurkan struktur KKN, maka yang terjadi hari ini adalah ironi yang nyaris tak terbayangkan oleh para perumusnya. Undang-undang tersebut diludahi secara politis, dihina secara praktik, dan disisihkan sebagai arsip mati yang tak lagi punya daya hidup. Penyelenggara negara dengan enteng menabrak asas-asas fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. Mulai dari kewajiban menghindari benturan kepentingan, larangan penyalahgunaan jabatan, hingga kewajiban menciptakan tata pemerintahan yang bebas dari dominasi keluarga dan kroni. Tidak ada satupun norma itu yang diindahkan. Lebih mengerikan lagi, semua ini dilakukan dalam wajah demokrasi yang sibuk memamerkan legitimasi prosedural. Pemilu sah, kampanye sah, penetapan sah. Padahal substansi politiknya telah dicemari oleh praktik nepotisme yang secara esensial membusukkan etika politik. Demokrasi di negeri semakin menyerupai elektoral otoritarianisme, di mana pemilu hanya menjadi ritual legal untuk melegitimasi kekuasaan keluarga. Kita semua menyaksikan kemunduran moral konstitusi yang begitu parah, sehingga dalam istilah filsafat politik dapat disebut sebagai kolaps moral negara. Ketika penyelenggara negara tidak hanya gagal menjadi teladan, tetapi secara aktif menjadi agen pembusukan itu sendiri. Pertanyaan besarnya yang harus diajukan dengan keberanian intelektual adalah, apakah elit politik bangsa ini masih memiliki integritas moral yang layak untuk menjalankan negara republik? Ataukah republik ini sudah berubah menjadi oligarki keluarga yang sekedar meminjam bendera demokrasi untuk menutupi kerakusan kekuasaan? Jika nepotisme telah memasuki penentuan calon wakil presiden dan pembentukan kabinet, dua titik paling strategis dalam arsitektur pemerintahan nasional, maka secara ilmiah kita harus mengakui bahwa kualitas demokrasi sedang mengalami degradasi yang memalukan. Negara ini bukan hanya gagal menegakkan Undang-Undang 2899, negara ini secara sistemik membiarkan, memfasilitasi, bahkan merayakannya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Negara ini sudah menjadi negara demokrasi Frankenstein. Artinya demokrasi ada, tetapi substansi demokrasi diambil dari serpian-serpian, cuilan-cuilan, organ demokrasi yang sudah mati, seperti yang dilakukan oleh ilmuwan Frankenstein ketika merumuskan atau membentuk sebuah monster yang hidup tetapi membusuk. Demikian saudara-saudara, mari kita cermati, kita lihat perkembangan demokrasi yang akan datang. Masihkah seperti ini? Kalau masih, jangan heran kalau negeri ini makin lama makin hilang dari peradaban. Terima kasih.